berarti kalau sudah Yang ini, menggunakan Pak. itu ya sudah aman. Berarti yang semua yang Agak di situ, manual gitu ya, Pak? kalau ada yang manual kadang, kalau manual itu bisa di sini ada tapi di nggak disitasi, ada disitasi Oh. tapi nggak ada di pustaka itu. Ini saya Kalau udah bisa pakai kok. Bibitem ini kayaknya sudah aman. Iya, Pak, ini sudah masuk, Pak, di sininya. Oke. Jadi ini Nah ya udah kan di saya sini kan, jadi kalau ini di kan masuk ke pustakanya kan ada kan. Coba iya, diklik itu. iya, Pak, udah masuk. Iya kan sudah masuk kan, berarti udah kalau menggunakan ini berarti dia akan terkoneksi dengan baik udah. Ya Iya, udah, Pak. kalau yang penting saya hanya untuk mengingatkan aja kalau kadang-kadang ada yang saya jumpai masih manual kan. Oh, iya. Ya oke, sekarang apa yang perkembangan apa yang untuk hari ini kemarin ingin disampaikan? Ya, ini saya udah nulis bab 2 sih, Pak, udah selesai, tinggal tambahan yang algoritma genetika ini dikit, Pak. Hmm. Terus, di bab 3 ini saya masih agak bingung untuk apa, lanjutannya ini, Pak. Ini bab 3 baiknya di siapa aja, terus bab Ya teorinya ini, jadi makanya memang ini susahnya kalau yang jenis kayak gini, ini kan cuma algoritma, maka Anda harus banyak searching untuk iya, dapat tambahan teorinya. Jadi coba naik ke judulnya ini. Jadi naik ke ininya di nama babnya itu. Nah, Anda harus cari referensi cukup banyak. Apa itu fuzzy, terus genetic oh, algorithm itu siapa yang ini untuk memulai, kan di bab 2 dasarnya kan. Kalau di sini kan yang sekarang dibahas apa itu sebenarnya genetic algorithm itu. Itu oh, berdiri sendiri juga bisa dipakai sudah untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, di sini Anda nambahkan ada fuzzy seminnya itu di combine di ini. Nah, Anda harus harus dulu genetic algorithm itu apa sih isinya di situ? ini saya jelaskan Teorinya. di Teorinya, dasar teori jadi ada yang namanya apa? Kan ada dikisahkan dulu dari kenapa sih sampai lahir genetik algorithm. Itu perlu karena di sini iya, sebagai bab utama Anda kan. iya, Terus yang fasi fasi sendiri kan juga suatu alat sendiri kan, ditambah iya, Pak, ada semin. Nah, kalau setiap dapat referensi Anda ngutip ini, tolong ini mensitasi ke pustakanya tadi. iya, Jadi Anda dapat itu, udah mulai isikan. Kalau masih terlalu sedikit, Anda cari tambahan lagi gitu. Dan kalau bisa yang bersumber dari papernya orang-orang, karena kalau biasanya dari orang-orangnya yang di bidang pemakai itu kadang minim sekali gitu. iya, Pak, Jadi Anda harus kalau bisa nyari pustaka yang pakai kata kuncinya bahasa Inggris. Nanti dapat iya, paper yang berbahasa Inggris. Itu kadang agak isinya agak lebih. Dan kalau dia yang nulis orang-orang berbackground statistik atau malah biasanya teorinya cukup lumayan itu. Nanti bisa untuk ngisi yang bab 3 ini. Jadi tidak langsung model FCMGA, mungkin ada bicara dulu GA-nya dulu atau mau fasinya, terus baru hibridnya itu. oh, ya, Jadi nggak langsung beda ya, Pak, kayak nanti dari bab tiganya cuma satu halaman nanti gitu kan, ada yang kayak gitu. Jadi Anda paham betul apa itu genetic algorithm, paham betul apa itu fuzzy, gitu. iya, Terus fuzzy semin, terus kalau sudah digabung gitu. Kan semua ada sumber referensinya. Nah, Anda mulailah iya. taruh di situ, gitu. Ya. Berarti beda ya, Pak, beda dari yang dasar teori apa ya, Pak, kira-kira, Pak? Saya masih bingung di situnya. Ya, Soalnya di dasar teori kalau kan saya dasar udah masuk. teori kan dia adalah sebenarnya kalau ini sebagai judul di bab tiganya, maka algoritma genetik bukan di dasar teori. Dasar teorinya malah tentang bisa juga genetikanya itu sendiri. Kenapa dinamakan algoritma genetika? Anda sudah tahu kira-kira kenapa namanya algoritma genetika? Anda tahu genetika? Sudah, Pak. Karena dia optimasinya berdasarkan tiap generasi gitu, Pak. Jadi nanti Nah, oke. Anda punya nggak dasar teori tentang genetika? sudah, Pak, saya masukkan di dasar teorinya sudah, Mana? Pak, sudah. Genetikanya loh, genetika aja loh yang tadi tentang Oh, ininya. bukan Nggak algoritma ada mesti. ini, Pak, algoritma genetika Nah, ini, kan bukan? algoritma genetika enggak, si genetikanya sendiri sebenarnya ngapain itu? Oh, Pertama, kadang dipakai kayak Anda min. Min itu apa sih? Oh, ini loh rata-rata kayak gini terus. Semin, C itu apa sih C? Anda saya tahu C itu apa? iya, Pak. C, Aziz. C yang C-nya misalnya. Belum sih, Pak. Nah, itulah makanya saya masukkan di dasar teori adalah
Anda tahu ada min itu, tapi pada saat jadi gabungan nama fasi semin itu kan sudah jadi alat Iya. suatu metode, tapi dia dibangun dari kata min. Kenapa nggak ada fasi se median misalnya, fasi se modus Iya. misalnya itu. Nah kalau C-nya aja tadi apa itu? Kan konteksnya Kayaknya di sini adalah banyaknya clustering kan. Pak. Nah berarti Anda harus punya dasar teori tentang clusteringnya. Oh, Terus ada sih Pak. udah masuk clustering aja loh ya. Jadi analisis Iya, clusternya Pak. dari mulai kan apa sih tugasnya analisis cluster itu ngapain? Terus si Iya. fasi saja, khusus bicara fasi. Belum dipakai untuk Oh, apa-apa, hanya teori fasinya. Nah yang ini nanti masuk di bab 3. oh ya Pak. Baik Pak. Jadi jangan kebalik. Ini kalau bab 3 kan metode yang sedang Anda kaji. Iya Itu Pak. dibahas di bab 3. Tapi untuk membahas bab 3 tadi Anda butuh bab 2. Anda harus Oh tahu iya Pak. genetika, harus tahu tentang clustering. Oh iya. Clustering itu ada mungkin ada yang pakai min atau pakai apa. Terus Anda juga kalau ingin pakai fasi, Anda harus tahu tentang fasi. Iya. Kenapa sih fasi dipakai untuk clustering gitu misalnya. Iya Pak. Kenapa nggak clustering seperti di buku multivariat aja kan nggak pakai fasi di sana. Oh iya. Nah itu maksud saya. Jadi tapi yang malah bahas sudah jadi metode, algoritma genetika itu apa, itu sudah di bab 3. Terus Oh Anda iya. misalnya ingin clustering yang semin dulu, terus fasi semin. Nah, kayak gitu. Jangan langsung 311 langsung FCM ini. Justru dari per step. Karena sebenarnya algoritma genetika, dan nanti saya harapkan studi kasusnya, Anda ngerjakan pakai algoritma genetika saja seperti apa hasilnya, akurasinya. Terus Anda clustering pakai min saja, yang semin aja. Terus Anda pakai fasi saja, kayak apa hasilnya. Setelah itu baru hibridnya ini. Dan Kalau mestinya hibridnya itu menghasilkan yang lebih baik gitu. kalau dari saya tadi niatnya eh, perbandingannya itu dari ini Pak. Jadi ada metode lain gitu sih Pak. Jadi kayak Medoids atau jadi Nah, hasil kalau Anda dari ingin bandingkannya itu, ya harus dibahas ya. teorinya. Iya Pak, Karena ini Anda sudah saya misalnya ingin bandingkan, itu harus tahu kenapa kok bandingannya pakai kamedoid itu. Nanti nggak taunya nggak setara. Misalnya Anda bandingkan kok misalnya dua hal yang sebenarnya jauh berbeda itu. iya. Nah, berarti kalau itu tadi ada fasi semin, ada fasi kamedoid enggak? Apa hanya kamedoid dengan semin? Dia bandingkannya. Padahal Anda nanti akan main di fasi semin misalnya gitu. Oh, berarti nanti lanjut di bab 4-nya perbandingannya sebaiknya gimana Pak? Perbandingan metode di bab 4-nya. Jadi saya kan bab 3 itu adalah metode yang kamu mau unggulkan dibandingkan dengan metode yang menurut Anda itu lebih lemah lah itu misalnya. Iya. Tapi tetap sama-sama dibahas metodenya. Jadi kenapa sih kelemahannya apa sih ini kamu namarin kok metode yang ini misalnya. Tapi jangan sampai kebalik malah yang Anda tawarkan lebih jelek daripada Iya. yang Anda ini kan. Jadi hati-hati pada saat karena untuk data Anda mungkin kalau pakai kamedoid lebih jelek daripada kalau pakai semin misalnya. Iya Pak. Nah, jadi harus ada alur cerita kayak gitu. Jadi bangunan seperti gini loh. Kenapa sih kamu melakukan itu? Nah, saya punya datanya gini. Contohnya gampang aja Pak, aku belajar metode lah itu. Saya punya datanya sedikit. Langsung berpikirnya apa? Uji T kan? Wah, uji T. Tapi Iya. uji T kan minta asumsi harus normal ini. Wah, maka saya cek. Oh, ternyata kok nggak normal itu. Nah, mulai sulit kan jadinya. Oh, dipaksakan, berarti akan jelek. Oke, tambahi lebih besar kalau nggak normal. Supaya akhirnya bisa pakai uji set kan, misalnya kayak gitu. Jadi ada kronologi cerita teorinya itu, metodenya sendiri itu tuh. Jadi makanya kalau Anda ingin kamedo itu apa sih? Oh, jadi saya perlu pakai yang sekarang kamu mau tawarin itu. Dan kenapa perlu dihibrid itu? Uang algoritma genetik aja bisa. Clustering pakai amin aja. Jadi di sini intinya Anda ingin melakukan clustering kan ini? Iya Pak, Iya. clustering. Nah, ya Tapi clustering kan sebenarnya kalau Anda kuliah pakai multivariate kan clustering nggak perlu pakai fasi, nggak perlu pakai algoritma genetik kan. iya, iya Nah, Pak. kelemahannya apa? Anda harus ungkap dulu itu. Makanya untuk data Anda nggak cukup dengan hanya clustering seperti yang di buku-buku multivariat misalnya.
maka saya ingin pakai ini. Nah, nanti pada saat Anda bercerita di ujian juga kelihatan, jadi tahu kenapa Anda berbuat itu. Ini jadi kalau saya nguji, kalau saya, ya ini banyak teman-teman pada topiknya ke sini, saya jadi ikut-ikutan. Ya, saya hanya karena tertarik ingin pakai itu aja. Tapi harus punya reason, karena Anda akan jadi sarjana statistik kan, misalnya Iya, gitu. Pak. Ya. Ya Nah, ini nanti yang penting di bab 3 Anda cerita itu. Tapi yang di bab 2-nya itu yang mensupport itu. Anda mau oh, bahas itu kan butuh ya apa sih genetika, kalau ya cuman kadang saya tanya cuman judul judul skripsinya itu sudah berhenti dia. Mau cerita sudah kayak orang genetika apa sih? Wah, nah itu kan berarti Anda kenapa dipakai nama algoritma yang dipakai ini itu. Oh, karena ada menggunakan inspirasinya dari teori genetika itu. Nah, kayak apa inspirasi yang mana? Wong ngurusi clustering kok pakai genetika, misalnya yang baru algoritma genetika. iya. Setelah itu yang apa seminnya itu, ngapain kok langsung pakai semi? Iya, Pak. Terus kenapa harus tambah ada kata fasinya itu ngapain itu? Nah, ini ya nanti yang perlu Anda coba bikin ceritanya yang bagus di bab 3 itu. Nah, setelah itu buktikan dengan data. Oh, data Anda memang bagus banget kalau dikerjakan pakai fasi, semin, algoritma Algoritma. genetik gitu. Wah, buktikan Bapak itu memang hasil Iya. klasternya bagus itu. Nah, kita kira alurnya kayak gitu ya di syukur Anda bisa bikin kayak berupa roadmap. Iya, Ini Pak. loh orang tahun ini orang mengenalkan algoritma genetik nggak puas, ada orang tahun ini orang mengenalkan kaimin apa semin, ini nggak puas ditambahi fasi semin, ngapain kok perlu difasikan, nah gitu. Kalau syukur bisa cerita kayak gitu bagus lagi. Anda harus punya pustakanya kan, literaturnya kan. Iya, Pak. Oke, terus kalau untuk komputasinya, Anda sudah bikin itu di collab-nya ini? Iya, Pak. Ini, Pak. Coba diklik ini, coba saya ingin lihat. Itu sudah ada paket-paketnya nggak tadi? Yang genetik, yang fasi, di collab sudah ada. Coba klik Oh, collab-nya. kalau collab-nya ini, Pak. Jadi saya untuk fazinya pakai package, cuman algoritma genetikanya saya buat sih, Pak, tapi ada referensinya. Jadi Maksudnya, simpak. setiap Anda ngutip dari punya orang, tolong ditulis ya. Iya. Ya, jadi kan Anda bukan bikin sendiri kan? Anda enggak. Yang Kalau yang pakai algoritma package, enggak. Oke. ini scaling datanya. Nah, ini, Pak. Jadi dia pakai Cemins, lalu Ini untuk sudah ada package-nya ya. Yang tadi saya sudah ada package-nya. iya, yang Fazi udah ada, Pak. Oh, Ini jadi untuk ini yang algoritma. sebentar-bentar yang SK kelas Fazi cluster ini berupa sudah ini sudah berupa package kalau ini. Iya, Pak. Jadi ini tinggal Iya. ngeran yang ini, Pak. Iya, Hmm. Jadi Anda nggak ngetik-ngetik sendiri gini, tadi sudah tinggal ngetik package-nya aja langsung keluar gitu. iya, yang ini. Oke. Yang ini tapi perlu diinstal dulu sih, Pak, karena nggak ada di bawaan Google Colab, jadi harus diinstal terus Ini diimport. kalau untuk nginstalnya Ini, Pak, dapat lewat kata-katanya dapat dari mana ini? Oh, saya apa ini Sikit ini dari Anda searching ini kayak gini dapat kayak gini. iya, iya, Pak. Jadi ada banyak library di Python, nanti tinggal di-searching nama Hmm. instalasinya apa gitu, Pak. Ada Tapi udah Anda kok jelas. pilihnya apa nih? Apa SCI kit itu? Karena mudah digunakan sih, Pak. Jadi datanya tinggal ditransformasi terus Tapi berarti uh, selain ini ada ya? Yang selain itu berarti iya, ada Pak. selain Iya, SCI Pak. kit itu Iya, ada. ada. Ada, Pak. Jadi misalnya Anda kan sudah nyoba itu ternyata, nah untuk nyari library-nya di mana Anda dapat pilihan library itu? Anda ngomong ingin kerja clustering gitu. Iya, jadi saya nyari di Google gitu, Pak. Misal sesuai Oh, di algoritma. googling dulu, Iya, bukan di di sini, Google. tidak nyari di sini. Kan ini ada searching ini yang tanda gambar ini. Ini Itu bukan untuk nyari di mencari. dalam ini, Pak. Apa? Find kata misal scikit di dalam nyari gitu. Hmm. Ini bukan nyari library. Kalau nyari library harus tetap googling sih, Pak. Oh, Jadi googling misal biasa itu yang di ini. iya,
Jadi harus googling dulu, nyari Googling. misal algoritma fuzzy cluster gitu. Terus tapi ngomong untuk collab gitu. Ya, untuk Python nanti diinstal di install package-nya kayak ya kurang lebih sama kayak di R gitu sih, Pak. Di install Hmm. package-nya lalu nanti gunakan gitu udah bisa, Pak. Terus Ini manggilnya dia tadi yang Anda cukup pakai perintah apa tadi yang untuk ini installnya? ini installnya yang ini, Pak. Ini yang install, Ya, yang ini untuk menggunakannya untuk ngambil. itu depannya Lalu apa di perintahnya apa tuh PIP itu? Depannya apa tadi yang SKT ini? tanda seru, Pak. Ini tanda seru. Tanda seru terus PIP itu apa itu? Pip pip install tuh istilahnya kayak biar dia masuk ke komennya gitu, Pak, CL ini. Jadi nanti dia bisa install ini di direktorinya. Kalau misalnya dia Hmm. nggak pakai tanda seru nanti uh, dianggapnya ini tuh suatu variabel gitu loh, Pak. Ini biar dia Hmm. masuk ke Oh, apa jadi kayak kayak ada tanda pagar, tanda itu ada dalam ya rangka untuk ini ya kalau di. iya, Pak. Biar dia Oh, jadi ini beda uh, kalau kalau kita pakai R kan tinggal ngetikkan apa itu library-nya, package-nya. ya Kalau ini install harus gitu. kayak harus install ya. Iya, kalau misal di R kan harus apa tinggal install package terus nama package-nya gitu ya, Pak. Hmm, Install hmm. package terus library nama package-nya. Ya sebenarnya ini kurang lebih Iya, sama sih, Pak. Ini kayak install package gitu, cuman lebih perintahnya agak aja lebih beda rumit. ya, cara perintahnya aja yang beda ya. Iya, Ini kalau yang di sana kan kita masuk ke R dulu, iya, terus tapi perintahnya kan beda kan dengan yang secara iya, ininya. Pak. Ini sebenarnya kayak install package di R gitu, Pak. Pip install tuh. Jadi Hmm. dia install ke Python-nya library ini. Oh, jadi kalau kita baru buka ini apa collab itu Iya, sebenarnya kayak baru rumah gitu ya, belum tentu ada iya, isi Pak. ininya ya. Iya, Kayak komputer masih masih ada kosong. baru cuman beberapa library yang biasa digunakan sih, Pak, kayak Pandas atau NumPy itu tinggal menggunakan bisa. Tapi kalau misalnya untuk beberapa package yang nggak awam digunakan kayak Scikit Fuzzy ini kan jarang, Pak, digunakan. Jadi belum ada di Hmm. direktorinya, library-nya harus Misalnya kayak diinstal hanya perlu dulu. analisis variansi yang standar-standar itu mungkin Ada, sudah Pak, sudah udah ada. siap dipakai. Kalau itu Karena udah ada, nggak Pak, kita pakai Scikit-learn atau pakai NumPy itu bisa, Pak. oh sudah bawaannya itu ya di jadi artinya dia Iya, yang untuk banyak orang make sudah. Tapi kalau iya. yang enggak harus harus di Harus searching install itu ya. dulu, cari library-nya Hmm. dulu di internet gitu, Pak. Tapi melalui googling tadi berarti di luar Iya, ya tidak di sini ya. iya, Pak, perlu googling dulu, cari library-nya dan baca-baca dokumentasinya itu, Pak. Terus baru masuk ke sini lagi gitu. Baru Iya, siap. Gitu. Berarti kalau melakukan hybrid tadi berarti kan ada di sini bisa juga saya hanya ingin misalnya data ini saya olah pakai algoritma genetik clusteringnya. Berarti bisa ada hasilnya kan? iya. Kalau di sini saya algoritma genetikanya untuk optimasi parameter di fase chemisnya, Pak. Jadi, Oh, jadi tidak bisa di kan ada algoritma genetik juga bisa dipakai untuk clustering. Saya ingin ya bisa, clustering Pak. pakai itu. Iya, tapi kalau misalnya deskripsi saya fase apa algoritma genetikanya untuk optimasi parameter di dalam fase chemisnya. Jadi di sini kan ada Oke, berarti malah pertanyaan saya berikut jadi Anda di fase semin, kalau seandainya untuk optimasinya nggak pakai algoritma genetika bisa nggak? bisa sih, Pak, sebenarnya pakai metode yang lain. Nah itulah makanya nih kalau kayak gitu berarti Anda nanti cara bercerita di bab tiganya, Anda cerita dulu berarti tentang clustering yang pakai standar di buku multivariat kan itu yang pakai hanya semin gitu kan, Iya, clustering pakai min gitu kan. iya, Nah tapi Anda kan kurang puas itu kalau pakai itu. iya, Kenapa Pak. itu ada alasannya harusnya dicari cerita terus tambah perlu pakai fasi gitu kan. Kapan sih Iya. kita perlu pakai fasi? Anda sudah tahu ceritanya enggak? Kenapa kok ada teori tentang fasi? Karena ini, Pak, misalnya Fuzzy dia bisa di berbagai klaster secara Nah, ini bersamaan. hati-hati nanti kata kata fasi sendiri tahu enggak artinya fasi itu apa? Fuzzy itu tidak menentu, Pak. Kayak kabur lah, jadi kayak Iya, meragukan, kayak kayak grey itu kalau di sana ada metode grey itu masih iya, abu-abu lah. Jadi ini hitam enggak, putih juga enggak jelas. Nah, itu makanya fuzzy itu kayak sering masih. Nah, maka pada saat ada clustering pakai Kamin aja itu ada beberapa member yang mungkin anggota yang masih sulit di ini kan iya, gitu. Jadi
Nah, dengan fuzzy dia jadi membuat, oh ini ternyata dia pas di situ. Maka Iya, hasil klasternya lebih bagus gitu. iya, Dibanding, nah ini misalkan Anda bisa cerita kayak gitu di bab 3. Nanti dibuktikan dengan data di bab 4 studi kasus. Benar kan ini? Kalau hanya pakai clustering mean aja, hasil klasternya misalkan 4 gitu, atau mungkin berapalah nanti di ini yang iya, optimalnya. Setelah pakai fuzzy, ternyata yang optimal beda misalnya. Terus yang waktu pakai pakai semin aja ini masuk di klaster ini, setelah pakai fuzzy ternyata bisa berbeda misalnya. Lah, akhirnya yang penting kan ke sisi nanti kan akurasinya kan. iya Pak. Nah, itu kalau bisa kamu bisa cerita dengan baik secara teori dulu di bab 3, nanti secara data di bab 4. Oh iya. Nah, Oh, di sininya itu juga alur ceritanya waktu Anda komputasi ya mirip seperti bab 3-nya. Ngapain dulu gitu. iya Paham Pak. maksudnya? Jadi, karena nanti ini akan senada dengan bab 4-nya. Kalau bab 4 itu tinggal pakai teori kan. Teori yang di bab 3 dipakai, Iya, pakai. Itu persis seperti yang di collab ini kan. Berupa apa? iya Pak. Komputasi gitu. Jadi makanya tadi saya minta linknya yang di bab 4 tadi, nanti kalau diklik akan masuk ke sini. Oh benar kamu ngitungnya mulainya dari apa dulu tadi misalnya itu. Nah genetiknya ternyata dipakai untuk estimasi parameternya. Berarti Iya, urutannya di belakang kan secara teori itu loh. Ini loh iya setelah Pak. punya masalah optimasi parameter, estimasi saya perlu sebenarnya ada metode yang lain saya milih. Padahal algoritma genetik itu dikenal sebagai apa algoritma yang apa namanya rakus apa ya karena dia ingin nyoba-nyoba semua itu Iya kadang Pak. dianggap gak efisien itu. Nah silakan Anda cerita teorinya ditaruh di bab 3. Oh iya. Sudah tahu kira-kira alur alur bahasnya kan. Iya Pak. Nanti karena sama seperti waktu jadi slide nanti dan nanti pas ujian Anda jadi kelihatan berpikirnya sudah terstruktur, Oh sudah iya. jelas alasannya kenapa. Jadi kayak tadi kan saya pikir tadinya wah mungkin Anda ingin algoritma itu kenapa saya pakai untuk clustering itu langsung aja ternyata Anda pakai hanya untuk estimasi di Para fasinya lumayan. kan misalnya gitu. Iya. Ya oke nggak apa Kalau nanti silakan mulai ditulis saja saya kira ini sudah lumayan. Ada targetnya mau selesai kapan? kalau saya dari saya targetnya pengen mungkin Desember sih Pak sidang. Jadi bisa ikut Ya oke vape jadi juga ada wisuda. masih ambil kuliah nggak? Ada ambil kuliah nggak? Ambil Pak Apa PTUP Pak. masih ngulang itu? Iya, soalnya yang Targetnya kemarin dapat nilai apa itu? kalau bisa A sih Pak. Nah, selama ini sudah apa? Ya kalau yang kemarin saya aduh kurang bagus Pak. Saya dapat cemin Pak. Oh, tapi kan artian kalau itu terpaksanya masih C tetap lulus kan? Iya, Ya iya. kan? IP-nya udah cukup kan? Sudah Pak, udah cukup Pak. Alhamdulillah. Nah, ya udah. Berarti kan artian gini, nanti ini saya targetkan ujiannya setelah ujian PTUP itu loh. Oh ya, Jadwalnya kan ada, nah, sudah keluar belum jadwal ujiannya kapan? sudah Pak tanggal 7 Desember. Nah, oke, berarti ini saya targetkan ujiannya kira-kira pertengahan Desember lah itu. Oh ya, Nah, berarti Anda sekarang kerja agak ini nanti kan pada saat ujian kan saya istirahatkan dulu biar Anda fokus ke PTUP-nya. Kalau iya, nanti setelah itu habis ujian langsung ini dikebut lagi. iya Maka Pak. sekarang mulailah nulis dulu itu di ini kannya. Kan ini sudah dari segi data dan komputasi sudah nggak ada masalah kan Anda kan? Sudah nggak ada Pak, tapi Ya udah, saya izin nanya lagi ya, untuk ya, perbandingan ini sih Pak, apa di akhir tuh saya mau bandingnya sama Kemedoid gitu. Nah itu ya. nggak apa-apa ya Pak? Atau Nah, makanya Anda harus cari teori berkaitan dengan kamedoid. iya, Kamedoid dengan kamin itu kan nanti selalu setiap metode itu ada kelebihan dan kelemahannya. iya, Nah, Anda kalau bisa tahulah gitu. Kalau yang jelas kalau min itu kalau ada outlier kan mesti kena dampak kan. iya Pak. Nah, kalau kamedoid itu pakai apa dia? Pakai min Dia juga. iya centroidnya menggunakan median dari tiap cluster ya Pak. Nah, kalau median, kalau ada outlier nggak kena dampak. Jadi kalau Anda misalnya datanya ada outlier yang pakai median mungkin akan lebih baik daripada pakai yang min. Belum makanya Iya, kenapa. Jadi judul Anda bisa ganti jadinya fuzzy
Sampai duit nantinya. Eh, enggak Ya, sih Pak, saya tetap di sini aja Pak. Saya datanya nah, nggak ada tapi outlier. oh nah yaudah ada karena jadi kalau nggak lebih baik karena kelemahannya kalau pakai yang median dia kan pakai urutan jadi Iya yang Pak. besar yang kecil tapi kalau yang min kan enggak. Jadi kalau kebetulan datanya orderingnya itu berjalan banget, misalnya medianya apa 70, misalnya nilai itu kan bayangin kelas itu bagus banget kan, Iya Pak. nggak tahunya setelah itu di bawah 70, 60 nggak ada, 50 nggak ada, 50% ternyata nilainya di bawah 30 gitu. Tetap Iya. medianya 70 kan. Iya Pak. Informasinya hilang Nah, gitu ya Pak. nah, itulah ada sesuatu informasi yang bisa hilang. Nah, makanya datamu kalau bisa memang yang kalau pakai Kameduit nanti akan kehilangan beberapa informasi itu. Iya. Ya, jadi nanti makanya apa kalau bisa kalau memang nanti kalau karena kalau data metode yang diunggulkan harus kesimpulannya lebih baik daripada Metode metode yang yang dibandingkan. dibandingkan. Iya. Ya, contohnya gini, Anda pakai Karena mobil sama pakai motor. Cepat iya mana? Pak. Pakai mobil kan? Kalau Tergantung Pak. jalannya lebar. Iya. Kalau lewat gang, ya menang yang pakai motor. Misalnya kayak Iya gitu Pak. ya. Ini udah Oke, saya bandingkan hasil klasternya itu kan saya pakai jadi di yang biasa tuh dia ini Pak 0,428. Nah, tapi pakai kalau apa misalnya ukuran kebaikannya? Ukuran kebaikannya pakai apa? di sini saya pakai silhouette score, terus Hmm. ada Fishbuilding dan indeks sama FPC ini Pak. Oke, teorinya sudah dimasukkan belum? Sudah Pak, di bab 2 udah saya masukkan untuk scoringnya di Oke, sini. pokoknya semua yang Anda kerjakan di komputasinya harus Ya, teorinya kalau itu bersifat basic taruh di dasar teori, kalau itu kategori metode maka ikut di metodenya. ya ini Bab 3 udah saya berarti. masukkan Pak di sini. Oke. Silhouette Ya udah saya score. kira saya kira Anda tinggal mulai nulis saja, ditulis Ya Pak. yang baik di bab 3-nya, nanti bab 4-nya juga belum ya kayaknya ya tadi ya. Ya, bampaknya Belum nah kan? itu Pak, saya mungkin mau bandingkannya dengan ukuran gen dan ukuran populasinya gitu ya Pak. Di Ya oke sini kan silakan mulai dicoba aja di. Yang ya, penting kalau bab 4 itu bercerita tentang studi kasus kan, berarti harus oh ya, senada dengan yang komputasi ini yang di iya Pak. babnya itu. Di sini kan nanti mungkin saya mau bandingkan dengan mungkin populasinya ukurannya 50, 75, 100 dan gennya Nah, 100, 200, 500 gitu Pak. Jadi nah nanti silakan saya itu namanya nanti bandingkan. bereksperimen kan, ingin nyari yang Iya, optimalnya yang berapa. Dan iya nanti Pak. bikin tabel aja hasilnya. Iya. Nanti Pada saya saat buat ini tabel gitu tuh Pak. ya Di jadi bab. nanti informatif kan, waktu di Iya, itu di bab 4-nya kan nanti. iya. Nah, terus nanti hasil dari misal udah nemu gen apa jumlah gen terbaik dan populasi terbaik, Ya, hasilnya saya bandingkan dengan yang kemedoid gitu ya Pak, boleh Pak? Hasil ya, cluster enggak apa. dengan Pokoknya yang penting yakinkan nggak ada outlier, jadi Anda tetap menang yang min ya. ya ini udah saya coba menang kok Pak yang Ya, ya udah. Karena jangan sampai malah yang metode yang iya diunggulkan malah kalah. iya Pak, Itu kan ya lucu. iya Pak. Makanya saya iniin pakai Ya, komputasinya itu untuk ngecek itu tadi, karena metode statistik itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing mesti ada itu. iya Karena Pak, itu tergantung datanya akhirnya kan yang akan itu kan. iya Ya, oke, saya kira sudah lumayan lah ini. Nanti kalau mau dikejar ini, sekarang Anda mulai tulis saja yang bagus di bab 3 bab 4-nya. Berarti bab 1 bab 2 sudah selesai ya. iya Pak, bab 1 bab 2 insya Allah aman Pak. Udah, terus berarti bab 3 mulai kerja sama bab 4. Kalau sudah sambil kerja itu, Anda mulai bikin slide-nya juga ya, pakai beamernya Iya, ya. oh, pakai beamer aja Pak di lateknya ya. Ya, karena Anda sudah latex, sebaiknya pakai beamer aja. Oh ya, Dan baik Pak. project ini jangan bikin file, jangan bikin project baru ya. Oh ya, di dalam sini aja ya Pak. Iya, di dalamnya situ aja. Jadi Anda enak, gambarnya tinggal ngambil di situ. Jadi tetap di yang satu, saya Oh, ingatkan satu project aja, jangan bikin ya. project banyak-banyak. Cukup satu ini. Terus nanti yang Bikin tadi folder baru. yang
ya, jadi cuma bikin folder di dalamnya project tadi. Jadi jangan bikin Oh, new project ya. ya Pak. Buat yang Beamer tuh ada template UGM nggak Ada, ya? yang UGM ada kayaknya. Oh ya, Banyak yang sudah pakai itu. oh ya baik Pak. Nanti Seingat coba saya saya. juga Anda sudah pernah ikut kuliah saya sudah pernah kan? Sudah Pak. Itu kan bisa ada yang memang kalau yang di kuliah biasanya saya nggak minta slide sih ya. Jadi mungkin yang Iya, skripsi aja. Kalau yang bimbingan saya kayaknya template-nya kadang sudah pakai yang UGM itu, UGM. yang latex yang UGM. Oh ya, Ada simbol UGM-nya, ada ini. Ya nanti kalau singkat saya juga punya apa ya nanti coba ini kan nanti kalau ada nanti tak upload di projectmu ini. Tapi kamu oh cari ya Pak. sendiri juga ke teman-teman yang sudah ini saya kira bisa kan itu. Coba cari itu. Pokoknya sambil ngetik ini sekalian bikin slide-nya gitu. Makanya saya inginkan dalam satu project biar Anda tidak perlu apa keluar dari ada dua project kan satu Wajib. project aja di situ. Iya. Iya Pak. Kan tinggal satunya teksnya di atasnya satu teksnya di bawahnya kan cuma kayak gitu kan enak. Iya, Ya, baik oke Pak. silakan mulai dicoba ya. Tuh. Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya oke ya. Ya oke ya. Jadi untuk bimbingan lagi nanti masih dinamis ya karena mungkin saya pindah lagi ke Senin lagi bisa itu minggu depan tergantung saya nanti. Tapi kalau yang kebetulan nggak yang tubuh kuliah ya sementara oke lah nanti itu. Oke berikutnya Runi di gimana Runi sudah sampai mana? Ini Pak, saya terkendala di backup plan kemarin selain Astra kan saya spatial clustering Pak. Hmm. Ya, ini pakai fuzzy geographical weight clustering atau Coba FGWC. ada share screen aja, ada share screen coba. Ini Anda saya sudah belum nulis ada, di belum overlap-nya Pak. belum? Saya belum Pak. Ini saya terkendala sekali dengan komputasi Pak. Jadi belum ada jurnal atau paper yang membahas komputasi FGWC ini di R Pak. Kebanyakan itu pakai MATLAB Pak. Begitu. Jadi terkendalanya di Kalau MATLAB komputasi. listingnya ada, itu bisa kan sintaknya antar program sebenarnya dimigrasi itu bisa itu. Jadi Anda cukup kalau sintaknya MATLAB ada, Anda bisa diedit-edit supaya jadi sintaknya R gitu. Kalau Oh, begitu Pak. iya jadi saya juga sebelumnya saya pernah S plus Fortran terus MATLAB ya migrasi terus pindah R sekarang malah saya ingin collab kan ini. Tapi katanya kalau pakai collab kan R ya ininya ya karena Python ininya sintaknya sama dengan yang R ya ininya compilernya Hampir ya benar. sama Pak. Iya kan jadi katanya kalau saya belum memang ini kan saya salah kemarin banyak yang pakai collab gara-gara pakai yang R Studio Cloud kan itu ada batas 25 jam per bulan kan yang Iya Pak. gratis. Terus pindah ke sini dan nanti Anda pakai yang collab aja ini. Coba ini kayak Rifat tadi loh nyari-nyari googling-googling kalau dapat itu. Karena pemainnya banyak sekarang yang dipakai collab itu. Coba Oh, berarti di googling aja ini. Tadi Rifat kan dapat yang apa tadi juga mungkin rajin-rajin googling aja. ya Pak. Kalau Nanti coba saya komunitasnya ada cari. enggak sih ya? Komunitas collab ada enggak ya? Kalau ada bisa Kurang Anda tahu masuk ke sih, Pak. komunitasnya, Anda bisa ini. Kalau dulu saya waktu MATLAB ya masuk komunitas saja. Nanti kalau R kan komunitasnya juga banyak kan itu. Nah, coba Anda ini ya, apa googling aja, mungkin masa sarankan pakai collab aja ya. Dicoba sambil Oh, baik, Pak. searching-searching tadi, nanti ya tanya Rifaat boleh nih yang rajin searching nanti kan. Saling bantu aja pokoknya yang bimbingan saya sudah pernah pakai collab? Sudah pernah Sering, pakai Pak. collab belum? Hah? Sering. Oh, udah sering lah ya udah pakai itu aja tinggal masanya tadi problemnya memang waktu mendapatkan package-nya atau tool-nya tadi itu. Iya, Pak. Itu kalau saya searching-searching belum ada, Pak. Belum Package ada. untuk itu. Iya, Pak. Metodenya Kendalanya apa di tadi? situ, Pak. Yang ada apa? FGWC, Pak. FGWC. Fuzzy Di Geographical Weighted Clustering. Iya, itu di searching kata kunci itu papernya pakai apa mereka? Masih pakai MATLAB ya? Iya, Pak. Pakai MATLAB. Tapi mereka nampilkan ininya nggak algoritma atau ininya apa Saya listing ada programnya? ini, Pak. Ada full tesis yang pakai MATLAB, Pak. Oh Sudah ya ada udah itu sintaksnya bisa juga. bisa diedit aja itu.
programnya, sintaknya kan paling ada editing beberapa mungkin bisa itu memigrasi itu. Saya dulu juga Hmm, pernah pakai MATLAB, ya terpaksa harus dimigrasi ya, ya ada beberapa penyesuaian memang itu. Tapi kalau Anda sudah biasa pakai R, pakai ini kayaknya mestinya migrasinya mungkin bisa dicoba aja kalau memang sudah punya listingnya itu. Kan paling beberapa kalau sintaknya mungkin beda itu. iya Pak. Jadi kalau di MATLAB yang ini saya itu dapatnya mereka building fungsi dari awal Pak. Jadi tidak pakai package. Oh, nah Kendalanya yaudah, ada di situ. malah kalau building berarti Anda juga pakai kayak R juga bisa kan membangun sendiri kan itu. Iya, Bisa Pak. nah Bisa. dicoba aja daripada dicari sudah nggak ada, mau apa lagi, apakah milih ganti metodenya? Nah, ini Pak, saya kemarin baca-baca ketemu sama Ah, namanya ini Pak, salah satu em, parameter evaluasi untuk clustering. hmm, Ini ada Kalinski Harabas pseudo F statistik Pak. ya, itu Ini saya pakai juga ketemu. sudah pakai R. Ya, ini sudah ada ini ya Pak, apa sudah ada package-nya juga di R untuk menemukan nilai Kalinski-nya ini Pak. Jadi ini untuk Kalau itu optimasi clustering Pak. katanya kalau R di dipakai collab kan lebih mudah ya. Kalau MATLAB nggak bisa masuk collab ya. Tidak bisa sepertinya Pak. Kalau MATLAB saya kurang tahu Pak. Ini katanya collab pakai R sama Pak bisa gitu udah. Nah, MATLAB bisa nggak masuk collab karena tergantung ininya kan. Kayak collab kan kayak apa ya, dia kayak semacam rumah kan. Jadi kalau dia bisa sama dengan apa kan gitu. Ya dicoba aja kalau memang, maka saya kemarin kan sempat waktu untuk ini saya nyari buku yang dengan R gara-garanya karena saya ingin mengenalkan R kan. Jadi kadang kalau ingin mengenalkan MATLAB ya cari buku yang gunakan MATLAB gitu kan. Kalau Iya ingin Pak. mengenalkan Minitab ya buku yang kemudian pakai Minitab gitu, biar memudahkan aja. Nah, memang yang kalau langsung saya katakan pakai collab kok nggak semudah kalau saya katakan pakai R itu banyak itu. Tapi kalau Nah Pak, R gimana Pak? katanya kalau memang seta R ditaruh di collab kan bisa kan itu? Saya belum pernah mencoba Pak kalau untuk R ditaruh di Colab. Karena Colab Nah, biasanya saya pakai Python Pak. lah ya, yang tapi katanya si Python sama ini katanya mirip-mirip katanya itu. Kalau pakai R bisa Pak, asal punya listingnya R masuk ke yang ini bisa kan. Ya, saya katanya yang pada seneng nyoba-nyoba gitu. Saya kan nggak mungkin mau nyoba-nyoba itu cuma asal ada R-nya bisa Pak. Wah gitu lah ya. Karena kemarin saya Hmm, waktu yang coba itu pakai Bayesian Structural Time Series gitu, akhirnya ya tadinya pakai R terus dia karena jatahnya 25 jam nggak cukup, pindah ke ini kan. Kali ini kan nggak ada batas jam kan, makanya kalau iya. collab kan itu. Nah, gara-gara sampai 4, ini kan tadi ya saya dapat laporan yang bilang pakai 4 account itu untuk supaya dapat 100 jam itu. Tapi kan ya menurut saya terlalu itu. Nah, akhirnya saya terus kemarin ada yang ide ini collab aja Pak. Kalau sudah punya R ke collab gampang juga katanya. Nah, tapi ya silakan kalau dicoba nanti sambil tanya-tanya yang pada sudah. Kalau yang langsung ngambil dari yang tadi kayak kan dari Python-nya mungkin saya nggak. Kalau sintaknya memang mirip nggak sih yang di Python dengan ini dengan yang R itu jauh beda nggak? Sudah membandingkan belum? Eh, Cukup berbeda sih Pak sebenarnya. Tapi Kalau tidak ada jauh-jauh banget. katanya kok saya kemarin ada yang memigrasi itu cepet. Kalau yang MATLAB itu apa kan kalau MATLAB sebenarnya pakai tanda panah kalau nggak salah apa ya untuk apa Pak sign-nya. Kalau nggak harus bikin kayak semacam apa function kalau di MATLAB kan. Nah, itu pekerjaan yang memang nah saya makanya ini kalau di saya belum tahu apa secara karakter ini tapi saya kemarin kalau ada dari tugas kuliah saya sempat pakai kalau dia saya minta migrasi ya ada yang berhasil ya, mungkin saya makanya silakan aja coba Anda dicoba aja dan sambil tanya teman-teman yang sama-sama sudah pakai ini collab yang tadinya ngandalnya kan Python biasa di ininya tapi kalau yang punya R bisa nggak langsung masukkan di situ mungkin secara bertahap aja perbagian dari biar kalau ada error langsung kedetek kan itu kalau memigrasi gitu karena kalau langsung banyak kita nggak tahu errornya di mana kan bisa repot itu. Ya dicoba aja Jadi, kalau Anda
kalau saya sarankan memang, karena kalau yang sudah biasa, karena keunggulannya ini kan nggak ada batas jam, saya yang agak sebenarnya dibanding kalau yang Posit Cloud kan ternyata batas jam, mulai banyak masalah, maka saya lagi mulai migrasi juga, yang tugas kuliah lagi tak suruh pakai collab jadinya. Karena saya lihat kok nggak ada batas jam, jadi dia bisa ngerjakan banyak tanpa kendala. Karena saya inginnya kan tetap harus yang cloud kan. Masa pakai, misalnya Anda mau pakai Google Sheet kan ya lebih capek kan. Mungkin nggak dikerjakan pakai Google Sheet, kayak Excel itu. Tidak mungkin Pak Nah sepertinya. itu makanya sering kendalanya kan di situ, daripada maka terus, karena saya inginkan Anda terbiasa ke yang cloud ya, karena di era kayak gini kalau kita masih pakai yang apa di offline itu kan, pada saat kita ganti device kan kita harus ngurusi itu lagi. Kalau ini kan enaknya kan gitu, jadi Anda tinggal ke saya running sudah bisa gitu. Tapi zamannya MATLAB, saya punya MATLAB yang berbeda, di tempatnya katanya bisa jalan, di tempat saya nggak bisa jalan karena beda apa ini. Tapi kalau yang dengan era yang sudah cloud ini, asal di mahasiswa bisa, saya share ke saya running ya saya bisa. Jadi itu keuntungannya kan itu. Ya dicoba ya nanti Jadi Pak, ya. kalau saya bahas tentang optimasi clustering dengan Kalinski Harabas Index ini bisa atau tidak ya Pak? Ya nggak apa-apa, teman Anda kalau bisa sih, harapan saya ada, kalau sudah bisa, kenapa Anda perlu ke situ? Kalau pakai metode yang lebih sederhana ada enggak itu? Jadi ini Pak, Kalinski ini sebenarnya salah satu parameter untuk evaluasi clustering sih Pak. Jadi penentuan cluster optimum. Kan sampai sekarang masih belum ada yang paling bagus gitu Pak. Jadi harus menyesuaikan dengan datanya dan tergantung analisnya begitu Pak. Nah, kalau Jadi dia saya di papernya terkendala. mengatakan itu, ya bagus, Anda bisa nanti buktikan dengan yang metode apa, kalau yang kita menghitung jumlah klaster itu, Iya ada dengan siluet, ada multivariat, dim index. pakai apa itu? Selama ini pakai apa? Kalau saya biasanya kalau nggak pakai metode siluet, pakai elbow Nah, Pak untuk nah itu cluster optimum. kelemahannya apa? Anda pakai yang ini, benar nggak menutup kelemahan tadi? Itu aja yang penting, kata kuncinya ya. Jadi Kalau untuk nanti Anda, metodenya kira-kira gimana Pak? nah metodenya, makanya tadi kan Anda yakin katanya ini lebih baik kan? Uh, belum Jadi yakin karena Pak. gini, orang bikin klaster sebenarnya kan nggak usah pakai metode suatu apapun, saya pokoknya ingin bikin klaster 5 saja gitu. Boleh, Ya, boleh nggak? boleh Pak. Nah, ya tahu-tahu ada yang anggotanya cuma sedikit misalnya. Iya. Nah, itu kan. Jadi kenapa harus mencari suatu metode yang lebih objektif gitu kan? Kalau nanti subjektif kan, saya mau 3, mau 4, mau 5, sama saya gitu kan misalnya. Kayak kalau kita mau lama-lama, udah pakai karakteristik apa yang dipakai? Udahlah dibagi sama, nah, tapi ternyata jadi nggak, kinerjanya nggak bagus karena dia tidak dasar ininya lah. Tapi setelah saya coba pakai kriteria tertentu, malah ada yang klaster malah hampir kosong, cuma anggotanya 1 kan misalnya. Nah, maka banyak orang ngembangin metode-metode. Nah, Iya. ini makanya ada yang tawarkan. Pokoknya intinya kalau yang metode mau diunggulkan, dia lebih baik kayak tadi yang Rifaat itu kan. Kok dia pakai semi? Ingat, min itu rentan terhadap outlier. Nah, terus kalau yang metode karena pakai median kan, kalau ada outlier nggak kena efek kan. Nah, maka harus mencari data yang akan menunjukkan keunggulan ini metodenya. Contoh gampang gini lah, Anda mau mamerin pisau roti, maka janganlah pakai daging gitu kan, mesti kalah kan. Pisau roti kok yang untuk pamer kok pakai daging, ya dia nggak akan kepotong-kepotong gitu. Kalau papernya terkait dengan Kalinski ini saya ini Pak ada kendala di tidak bisa akses karena berbayar Pak. Ini judulnya saya share screen aja kali ya Pak. Ya, coba nanti tak searchingnya kalau nanti pakai, karena yang coba pakai akses saya memungkinkan nggak, coba nanti Ya ini Pak. aja. Judulnya optimization, saya kopas linknya aja ya Pak ya. Ya nanti ke dia aja, makanya Anda kan sudah punya overlay, ya kan? Nah, taruh linknya di situ, pakai perintah href, nanti saya tinggal klik itu kan, saya nanti akan coba cari searching aja. Mungkin sudah pernah nyoba ke library-nya UGM yang bisa memungkinkan kita bisa dapat. Pernah nyoba nggak? Belum Pak, ini belum. Belum, nanti dicoba aja, karena seingat saya
kita minta bantuan ke itu kalau memang yang harus berbayar supaya kita nggak bayar gitu. Iya, ini publisher-nya AIP, Pak. Hmm. Ya oke, nanti dicoba linknya taruh di Overleaf aja ya. Iya, Kan Pak. Anda sudah Nanti punya saya Overleaf-nya kan Anda? Sudah punya? sudah, Pak. Sudah. Mana? Runi ini terakhir kapan? Mau taruh di Ada, situ Pak. aja. Iya, Pak. Belum saya apa-apain, Pak. Nah itu makanya ini 3 bulan yang lalu ini dari sejak dibuat. Nah, makanya nih apapun kalau Anda ingin ini nggak harus dalam bentuk sudah rapi ya. Yang penting kayak tadi, Pak ini saya ingin ini dah biar untuk komunikasinya di sini itu. Daripada 3 bulan yang lalu nggak disentuh ini kan. Kan Pak, saya saya masih bingung, memantaunya Pak. dari sini. Makanya kalau yang nggak pernah bimbingan itu saya keluarkan dari grup skripsi, saya pindah grup yang skripsi sudah lulus itu. Baru dia ribut, Pak, oh saya belum lulus kok dipindah gitu. Nah, ya karena nggak pernah bimbingan saya anggap sudah lulus pokoknya kalau ya. Nah ini di overleaf-nya ini kalau saya pantau ini ya saya akan share screen ini saya juga agak menyayangkan karena apa banyak yang sepi. Nah, ini saya kenapa dia gitu. Kalau ada kebingungan ya tetap tulis saja di sini. Wong ini overlap kan bisa dihapus ya gampang kan. Ini kan saya Iya, punya Pak. bimbingan banyak banget ini. Ini yang template-nya lah. Ini kan ini kan berarti 3 bulan yang lalu kan ini belum pernah di ini kan lagi itu. Siapa lah harapan saya ini segera habis itu loh. Kalau ini, Pak, Gimana? di Kalinski ini sebenarnya saya bingung di ini, Pak. Kan kalau clustering itu kan ada K-means, ada K-medoids, kemudian ada Hmm, berbagai algoritma lain. Nah, hmm, sedangkan Kalinski Harabas ini kan hanya indeks untuk menentukan jumlah cluster optimum, Pak. hmm, hmm. Saya bingungnya ini mau dicoba pakai metode yang apa dulu, Pak? Maksudnya mau pakai K-means dulu atau K-medoids dulu atau disesuaikan Makanya dengan data yang tadi saya punya, Pak? setiap pilihan itu kan ada alasannya. Kalau ingat Min, kayak makanya tadi yang Rifaat, sempat dengar nggak tadi waktu saya diskusi dengan Rifaat? Iya, iya, Nah, iya kan? Datamu kira-kira ada outlier nggak? Makanya kalau Anda punya data, iya, pertama Pak. checking Data itu saya ada banyak outlier sekali nggak? outlier. Hmm. Ada, Pak. Kalau ada outliernya, jangan coba-coba pakai min, mesti akan bikin kacau gitu kan. Karena min rentan Hmm, terhadap outlier gitu. Anda tahu kan karakteristiknya min sama median? Kalau median itu ada outlier, dia nggak kena dampak banget itu. oh, Tapi kalau, nah itulah ininya, makanya kenapa tadi yang saya katakan, kita baca teorinya dulu supaya kita tahu setiap fungsi-fungsi tool statistik. Itu yang namanya memahami teori. Nanti pada saat make jadi oh data saya kayak gini ya karakternya. Makanya ada namanya exploratory data dulu kan. Datanya dieksplorasi dulu. Oh ini kayaknya ada outlier yang apa banyak enggak. Nah ini saya buang apa mau saya masukkan? Kalau saya masukkan harus pakai metodenya terus nanti kan kita akan milih metode yang robust terhadap outlier kan misalnya gitu. iya, Pak. Cari metode yang nah itu kayak gitu cara kerja. Ini namanya penelitian ya kayak gitu. Jadi jangan malah bingung, lebih baik langsung coba gitu. Nanti kan Anda akan tahu, oh ini yang lebih baik. Nah, itulah yang nanti jadi kesimpulanmu. Oh ternyata memang di sini, makanya tadi Rifat saya ada nggak kalau nggak ada outlier mungkin kaminmu akan lebih baik gitu yang saya minta dibanding kalau pakai yang Hmm, Android itu. Ini memang kelihatannya kadang inilah kenapa sekarang saya rubah sedikit metode di kuliah itu supaya mahasiswa mulai ini kan tidak asal jadi tukang itu loh, tapi kenapa kamu nambah alat lagi gitu. Kuliah kan gitu kan, Anda dikasih tambah alat-alat terus kan itu. iya, Pak. Dulu metode statistik dapat ini lagi, dapat ini ngapain saya dapat banyak sekali untuk apa sih gitu. Nah, itulah yang perlu dijelaskan. Nah, pada saatnya itu malah Anda pakai paper tadi kan. Anda paper tahun berapa coba ini tadi yang Anda ini kan tadi yang Yang tentang ini ya, Pak ya. iya, iya, Ini tahun berapa? paper tahun 2023, Pak. Nah, itu kan masih baru. Nah, itu sebulan Iya, yang berbayar kan. iya, Pak. Biasanya kalau yang sudah agak lama, tadinya berbayar, lama-lama sudah beredar itu. Karena Kalau ada yang paper yang ini dia hanya membandingkan linkage yang ada di hierarchical clustering dengan hmm, parameternya Kalinski ini, Pak. Jadi ya optimasi jumlah cluster dari hierarki clustering ini, Pak. Hanya seperti itu kalau untuk papernya ini.
Ya, jadi kadang dia bisa bisa gabung beberapa paper bisa gitu untuk bisa akhirnya kita menyelesaikan masalah yang kita lakukan kan itu. Nah, itu memang sebenarnya kalau S1 sih dengan satu paper aja sebenarnya boleh cukup. Tapi kalau untuk yang di level lebih ini kadang kalau bisa dua paper, tiga ya nggak apa-apa, asal bisa bisa meramunya gitu, menggabungkan ide-idenya tadi itu. Ya coba makanya nanti tetap nyoba ditulis dulu di latar belakang masalahnya, terus mulai nanti kalau yang ada kendala tadi full papernya agak agak susah, nanti singkat saya di UGM ada fasilitas untuk mendapatkan itu bisa minta ke perpusnya UGM, katanya dia berlangganan beberapa jurnal, kan itu butuh langganan kan. Nah makanya Iya, ke Pak. perpus nanti bisa mungkin sementara perpusnya yang di jurusan itu misalnya perpusnya fakultas nggak bisa lagi dapat itu ya ke perpusnya universitas itu fungsinya itu karena yang langganan universitas maka yang bisa download itu yang universitas Hmm, itu gitu. Jadi kalau kita nyoba bayar ya saya juga malas saya suruh bayar-bayar kan. Ya milih usaha kayak gitu. Ya dicoba ya nanti paling rendah kan ada perpusnya jurusan itu. iya, Pak. Si siapa yang di Mbak Susi itu kalau nggak bisa ke perpusnya fakultas. Di mana ya perpus fakultas sekarang ya di gedung Di sebelah baru kan. kantin, Pak. Iya. Nah itu ke situ dia bisa bantu nggak? Saya ingin dapat paper ini. Dia nggak bisa bantu maka ke perpusnya yang universitas itu. Kalau itu sudah nggak bisa bantu, Oh, berarti memang itu belum dilanggan gitu. Kalau sudah dilanggan, otomatis bisa diambil. Gitu. Nah, kalau tetap oke. nggak bisa, email lah si penulisnya. Mesti dia punya full papernya itu. Iya. Ini saya juga Email lagi aja. mencoba nge-reach ke autornya, Pak. Iya. Iya, autornya jadi langsung ini saya dulu pernah dapat kayak gitu. Udah, ini ya udah email aja. Terus dia nanti kadang terus akhirnya ngasih kan. Karena dia kalau kalau penulisnya kan otomatis punya full papernya kan dia. Jadi dikasih Iya. gitu. Saya sedang ini tapi usaha dulu dari yang tadi ya, yang level di UGM dulu lah kalau sudah mentok ya baru di ya sambil email orangnya intinya saya lagi kerja di situ. Saya lagi karena dulu saya pernah ngalami yang waktu bimbingannya itu pakai papernya orang Belgia, hasilnya beda terus saya kan mulai terus akhirnya ternyata malah sana yang bikin programnya salah itu. Dia ngakuin itu karena dia nyuruh orang kan. Karena sudah inputnya saya pakai, hasilnya beda terus kan. Masa sih kok beda terus di papernya? Ya udah saya ke orangnya yang sebagainya mengaku bahwa kan saya kirim MATLAB-nya juga akhirnya. MATLAB-nya dikirim, Hmm. ini loh MATLAB saya, masa kok tetap beda terus hasilnya nggak sama dengan papermu kan? Apa yang salah? Saya alasannya sih untuk ini bimbingan masa saya dan tidak dia akhirnya malah cerita oh ini programmer saya yang salah yang bikin codingnya itu. Tapi teorinya benar lah. Ya udah teorinya kan berarti sudah benar kan. Jadi memang makanya sering komunikasi dengan penulisnya itu ya ada baiknya itu. Apalagi ini paper masih baru orangnya mungkin masih kerja di situ. Iya, Pak. Tapi di situ dia Eh, pakai apa R ya tadi ya, pakai R dia. di sini tidak tertulis, Pak, di Oh nggak abstraknya nyebut. tidak kelihatan. Iya, Oh nggak nggak nyebut, nyebut Pak. dia pakai apa komputasinya ya. Nah, itu kadang bisa juga Iya. yang ada orang yang malah membantu komputasinya itu. Kan nggak selalu si penulisnya itu yang memprogram sendiri gitu. Kadang dia minta bantuan orang. Jadi, Ya oke nanti silakan ya. Pakai cara dicoba ya. Brosur jadi itu. kalau misalnya skripsi Hmm. itu hanya membahas Kalinski ini aja gitu, Pak, atau perlu dibandingkan dengan sesuatu begitu, Pak? Sebenarnya kalau saya minimal dibandingkan dengan waktu kuliah gitu. Anda pernah ambil Oh, multivariat kan? Anda pernah melakukan clustering kan? Kenapa ya. sih kok nggak cukup dengan pakai yang buku di kuliah aja gitu? Nah, itulah yang saya harapkan Anda dikritisi waktu kuliahnya. Kenapa clustering yang di buku kok cuma kayak gitu aja sudah itu? Kenapa kok orang masih ngembangkan lagi gitu? Ya tadi ada Kamin, ada Kamedet, ada ini kan orang mencoba mengembangkan itu. Nah, mestinya Oh, ada berarti alasannya. butuh satu parameter lagi ya, Pak, ya, untuk membandingkan itu tadi? Ya sebenarnya untuk banding dengan metode minimal kalau yang saya harapkan itu supaya Anda tahu skripsi itu lebih tinggi daripada materi kuliah harapan saya gitu. Jadi kenapa sih kok di kuliah aja kayak gitu nggak cukup gitu? Maka Anda perlu
pakai sumbernya malah paper bukan buku. Sebenarnya S1 buku aja sebenarnya nggak apa-apa, tapi buku yang agak lebih apa di kuliahnya dapat apa Anda ngembangin itu jadi sudah lumayan itu. Karena masih level S1 kan. Tapi Anda sudah tahu bagaimana metode dikembangkan kan. Kenapa kok perlu ada metode yang banyak itu di statistik kan? Karena data yang dihadapi berbeda-beda, masalahnya berbeda-beda, maka perlu dikembangkan metode-metode yang baru. Gitu. Nah, saatnya Anda kerja, besok mungkin kan gitu, wah datanya kayak gini, ternyata jelek banget tuh pakai metode waktu saya kuliah. Gitu. Nah, saya tambahin, cari di internet, ternyata ada yang lebih baru, ya pakai yang baru, yang lebih bagus hasilnya kan misalnya. Karena setiap data itu punya masalah sendiri-sendiri kan. Outliernya seberapa parah misalnya, itu juga itu perlu jadi bahan kajian. Yang penting itu Anda belajar berbagai metode yang ada, maka kenapa perlu bandingkan? Hanya untuk melihat itu. Oh, yang ini saya pelajari memang lebih baik daripada para pendahulunya, kan? Misalnya. Ya minimal satu lah yang kembali. Tadi siapa sih Rifatan dengan Mauka metodenya katanya ya udah nggak apa. Tapi yakinkan bahwa yang data yang Anda miliki memang Kamin lebih baik itu. Jangan sampai kebalik nanti. Judulnya Kamin malah yang Medway lebih baik gitu. Karena datanya ternyata ada outlier. Nah, itu yang kenapa perlu Anda pernah ikut kuliah eksplorasi data kan? Data apa namanya? Iya benar ya, masih ada ya? Iya. Iya kan? Masih ada, Pak. Yang pakai dotplot, pakai ini kan hanya mendetek ada enggak di perilaku datanya. Iya. Nah, itu fungsinya adalah untuk mengenali data yang kita miliki. Ada olehnya seberapa persen, olehnya banyak enggak, terus kayak apa pola outliernya. Nah, itu untuk menyangkut memilih metode yang tepat. Itu kan memang tugasnya orang statistik kan gitu. Nanti kalau dalam metode apa yang pas ya, lihat datanya dulu. Gitu. Baik, Ya, Pak. oke. Sepertinya Sudah cukup itu. Ya, oke ya, gitu. silakan. Anda mau teruskan sekali lagi nanti usahanya tadi ya, yang terdapat paper coba ke ini ya, perpus ya. Minta bantuan perpusnya bisa enggak, nanti sambil saya coba usahakan. Tapi ada tulis di upper list ya supaya saya tahu tadi daripada di chat di sini kan nanti akan hilang kan. Oke, Baik, saya kira Pak. sudah Nanti cukup ya. saya tulis Ya, ya, Pak. Terima ya. kasih, Pak. Ya, oke, Saya ya, izin ya. lift duluan, Pak. Oke, ya, oke, ya. Oke, untuk Febian gimana? Halo, Fabian? Ya, halo Pak. Ya, gimana? Ya, saya mau diskusi soal ini sih Pak, yang revisi saya kemarin enaknya gimana Oke, gitu ya. Ya. sama Pak Roni. Nah. Ya, oke, silakan. Ada sampaikan apa situasinya? Ya, saya ini baru hal pertama, dalam arti saya belum komunikasi lebih lanjut dengan Pak Roni, dan dari apa yang disampaikan waktu kita sidang itu kan problemnya adalah di indeksnya Pak ya, yang saya ubah dari T menjadi K dengan bagaimana sih sebetulnya menyambungkan atau mengambil benang merah antara yang saya kerjakan dengan yang proses stokastik itu gitu. Nah, kan dari pemahaman saya sendiri ini mungkin bukan ke arah proses stokastik yang berjalan seperti yang dari waktu ke waktu. Mungkin sebelum ke sana Anda bisa bedakan nggak namanya distribusi Poisson dengan proses Poisson? Anda bisa bedakan nggak? Ya udah, kalau Anda sudah bisa megang itu, kalau kita bicara proses Poisson itu ada T-nya kan? Iya. Kalau distribusi Poisson ya ada T-nya, tapi T-nya fix ya. Fix ya. Mau harian atau mingguan. Tapi kalau proses Poisson T-nya itu adalah continuous time. Nah itu kalau sudah kepegang itu, maka karena Anda waktu itu startnya pakai Bower kan yang katanya Pak Roni ini kan apa yang dimasalahkan kan apa? T-nya kan yang continuous itu kan misalnya. Inilah yang penting benar-benar di situ kan Anda bisa jelaskan itu. Karena apapun ada yang bekerja kan yang lebih maka harus yang mampu menjelaskan ke Pak Roni kenapa inspirasi itu sebenarnya inspirasinya dari karena saya ingin tertarik lebih ke
sisi kayak tadi proses distribusi kuasongnya. Jadi kalau digambarkan sumbu X-nya ya Iya, N1, N2, N3. Tapi iya kalau betul. kita pakai proses kuasong, yang dipasang itu T-nya. Iya. Yang di sini malah apa yang nilai apa untuk N1, N2 peluangnya berapa gitu kan, mainnya di situ. Nah, mungkin saya pengen tahu gini Pak, soalnya kan waktu Ya. sidang itu kan ada beberapa poin yang sepertinya nggak masuk gitu Pak ke Pak Roni, dan sepertinya mungkin Bapak bisa sambungkan tuh antara kalau akhirnya kan ini sebenarnya kan saya bukan proses stokastik dalam arti Ya. yang distribusi Poisson. Nah, gimana tuh sebenarnya apa sih yang Pak Roni inginkan itu? Nah, yang mana di sidang udah saya jelaskan gitu Pak, ini berbeda gitu. Nah, ibarat mungkin ini seperti jatuhnya ini Pak, sederhananya probability yang saya pakai ini kan batas atas ya. Nah, mungkin jatuhnya itu kayak ini Pak, law of large number gitu, atau Chebyshev theorem yang probability-nya itu terbatas di atas, tapi saya menggunakan metode probabilitas Ruin untuk mendapatkannya gitu. Kalau sebelumnya kan biasa mungkin kayak perhitungan agregat loss model itu dapat probability-nya spesifik Pak ya. Probability S make mungkin yang di buku Klukman itu Pak, apa tuh probability yang berlipat convolution. Nah, kayak konvolusi ya, jadi konvolusi Pak. kayak agregat kalau kan kita jadi agregat kan jadi konvolusi kan. Iya betul. Nah, perhitungan saya sebetulnya nyambung ke sana. Cuma kenapa saya simulasikan karena ibaratnya sebenarnya pengen lihat ketahanan untuk apa yang diinputkan dari pemegang polis gitu, baik itu preminya, klaimnya kita adu gitu Pak ya. Jadi caranya gini, nanti sudah ada Pak Roni belum? Kenapa Pak? Sudah ada Pak Roni? Belum, saya pengen diskusi sama Bapak dulu itu sebelum. Nah, makanya ini cara modalnya kalau ngadep kayak gitu, karena Pak Roni kan ya punya pengetahuan sendiri, punya knowledge sendiri, punya ini sendiri. Ya. Maka kalau untuk itu, yang kenapa sering saya minta kalau Bapak itu ada dasar teorinya itu. Jadi, oke, saya pakai ini, saya modifikasi jadi gini. Nah, itu perlihatkan dengan baik. Karena memang apapun karena jam terbang, kayak dosen pun ya, ada yang jelaskannya nggak jelas kan. Ya. Walaupun dia pinter gitu kan. Tapi kadang ini siapa yang menjelaskan. Kadang memang nggak semua orang kan ini. Terus juga ini penerimaan orang juga kan nggak sama kan. Iya. Bagi saya itu jelas, bagi yang lainnya nggak jelas itu. Betul. Nah, tergantung juga karena ujian itu kan waktu yang pendek. Makanya saya kemarin untuk menjelaskannya harus pintar-pintar yang menjelaskan. Tapi kalau knowledge si pengujinya berbeda, jadi tadinya mau cepat jadi bisa lama kan. Nah, inilah nanti pada saat kamu nyiapin, kamu harus yang jelas Pak Roni itu memandang, makanya kenapa saya bantu dengan kata kunci proses stokastik dengan distribusi yang proses kuasong dengan distribusi kuasong, supaya orang menyadari jangan semua bahwa kalau dengar kuasong mesti proses stokastiknya itu. Ya, kita bisa main di waktu tertentu kan makanya pada saat karena Pak Roni kalau yang kata gara-gara di Bower itu kan kadang-kadang kan menggunakan referensinya kan Bower. Ya. Nah di Bower pakai itu kok bisa tiba-tiba Fabian kok pakai tidak ada T-nya malah diganti N itu. Nah inilah yang nanti perlu dijaga dengan baik. Jadi saya sekarang time-nya itu pada waktu yang saya ingin lihat number-nya jadi NT pada T tertentu soalnya kayak gitu kan. Jadi kita tidak bicara di proses stokastiknya, tapi bicara di sudah namanya proses statistiknya lah gampangannya lah gitu. Karena statistik kan nggak ada T-nya kan. Jadi bedanya makanya saya katakan sering setiap kuliah saya selalu mengatakan bahwa ada X punyanya matematik namanya variabel kan. Iya. X punyanya statistik itu adalah fungsi yang domainnya sampel space dibawa ke bilangan real kan. Iya. Jadi dia namanya variabel random. Nah, itu banyak proporsional data kalau sudah jadi data kan, karena pada waktu tertentu kan. Ya. Tapi kalau sudah jadi proses stokastik, ditambah ada T-nya. Nah, di proses stokastik ada pilihan kan, time-nya discrete atau time-nya continue gitu. Ya. Nah, inilah pada saat kalau ngelihat itu, maka pada saat saya ingin pada periode waktu tertentu, saya bisa aja bicara kayak tadi yang antara proses kuasong dengan distribusi kuasong. Nah, makanya di kayak loss model itu startnya kan distribusi kan itu.
Tapi pada saat Iya. masuk di bab agak belakang, mulai masuk statistiknya kan, mulai ada data di sana kan itu. Jadi sekarang banyak sekali yang buku-buku di aktuaria itu di startnya masih pakai matematik. Makanya matematik aktuaria kan ada. Iya. Terus matematika keuangan itu. Tapi di ending bukunya sudah mulai masuk ke ada probabilistiknya itu. Nah inilah yang kadang ada orang masih di sisi depannya itulah. Makanya tadi Anda kan sudah masuk ke situ, maka tolong pada saat jelaskannya sebaik mungkin supaya bisa diterima dengan baik itu. Nah nanti daripada Anda berpikir berat, lebih baik ketemu langsung dengan Anda membawa tadi misi ininya. Dan kalau perlu bawa buku powernya yang dimasalahkan Pak Roni itu. Dan Anda jelaskan proses saya transform jadi ke saya tertarik hanya numbernya aja pada time tertentu. Time-nya itu di situ karena Anda bikin simulasinya ingin fleksibel kan, sebenarnya time-nya ini boleh aja. Mau itu kan ada sampai 10.000. Wah, 10.000 pada saat sudah time berapa? Bisa juga mungkin time sudah 10 tahun seandainya itu adalah kan banyak klaim kan itu. Iya kan? Banyak klaim kalau untuk perusahaan kecil sampai 10.000 kan nunggu mungkin 10 tahun misalnya kayak gitu. Tapi perusahaan besar mungkin klaim 10.000 itu cukup dalam waktu 1 bulan. Nah, saya itu polisnya banyak itu sudut banget. pandang yang saya inginkan itu Pak. Nah itulah yang kamu kemarin belum baik menjaga Pak. Ini pada saat itu. Jadi Anda nggak bisa bahwa ini kenapa sampai bikin simulasi untuk sampai karena Anda berasumsi bisa juga suatu saat walaupun saya bicara itu 1 bulan, kalau untuk perusahaan besar itu mungkin udah 10.000 klaim. Iya. Tapi kalau untuk perusahaan kecil mungkin belum itu loh. Nah inilah yang nanti coba ketemu aja Pak Roni, nggak apa-apa cari waktu karena nanti ada tapi siapkan sudah bagaimana menjelaskan itu. Dalam arti saya tidak mengambil sisi proses stokastik kan ini saya kesampingkan Pak ya. Sebelumnya saya kayak nangkep dari Pak Roni itu harus proses stokastik proses stokastik, sedangkan apa yang saya buat ini kan jelas tidak gitu di. Iya, makanya itu yang penting itu nggak apa-apa lah ya. Iya nggak apa-apa. Jadi nggak bisa kita dipaksakan kayak tadi. Saya ingin membahas banyaknya klaim dari mungkin satu konteksnya mau 1 bulan, mau 1 tahun, 1 hari itu saya nggak peduli gitu. Karena saya hanya ingin membuat ilustrasi. Ini ada mulai bangkrut gara-gara setelah masuk klaim yang ke 1.000 misalnya. Iya. Bisa juga ada yang bangkrut baru klaim yang ke 100. Gara-gara nilainya besar-besar dan padahal income-nya mungkin sedikit yang masuk kan. Tapi bisa juga baru dia ada yang bangkrut mulai masuk titik apa yang 0 kan ada katakan bangkrutnya kalau sampai titik 0 ya itu ya. Iya, betul Pak. Itu ternyata ada yang baru 9.000 gitu. Mungkin dia yang memang polisnya kecil-kecil kan. Jadi dia nggak masalah walaupun sampai 9.000 belum mengalami itu karena dia kemungkinan masih bisa aman itu. Nah, tapi Anda kan nggak bicara waktunya kapan, enggak. Iya, yang betul saya nggak bicara. banyaknya klaim. Nah, itulah kamu bisa jelaskan kayak gitu itu nanti akan jadi mudah urusannya. Oke, baik. Ya, karena waktu yang sempit ada di situasi ujian kan tetap beda dengan kalau sudah ini. Maka saya udah nggak apa-apa nanti pas revisi diskusi dengan baik, cari waktu yang baik, minta ke Pak Roni kapan waktu yang agak longgar, Anda siapkan penjelasannya itu tadi. Jadi tidak selalu mengatakan bangkrut karena waktu. Oh, bangkrutnya setelah perusahaan itu berdiri 10 tahun itu. Kan ya ada. Tapi Anda ingin melihatnya bangkrutnya setelah 10 hari 10.000 klaim itu kan beda kan. Itu kan bisa aja orang memandang seperti itu. Misalnya sekarang kayak Jiwasraya itu sudah mengalami bangkrut apa ya, Bumi Putra lah itu. Kalau dari usianya itu Bumi Putra lahir tahun kapan itu? 1926 apa ya? ABC apa? ABC Bumi Putra 1926 kalau salah ya itu ya. 1926 seingat saya Pak. Berarti kan tua sekali kan? Iya. Tapi dia klaimnya sudah yang keberapa itu yang bikin jadi bangkrut. Iya. Misalnya, nah itulah bisa untuk salah satu data. Jadi kita bisa aja melihat teori kebangkrutan dari sisi banyaknya klaim yang sudah terjadi. Iya. Terus bisa juga dari segi waktunya itu. Dia pada tahun waktu yang keberapa sejak dia berdiri beroperasi dia mulai bangkrut. Nah itu dari proses stokastik kan beda itu. Iya. Jadi silakan aja Anda nanti coba jelaskan itu, siapkan dengan baik. Nah
Syukur karena Pak Aroni kalau masalahkan yang di Bower-nya nanti perhatikan bagaimana Anda mengadopsi notasi Bower yang pakai T, ada pindah ke pakai notasi pakai N kan itu. Oke Pak, ya. Ya, saya kira karena sekali lagi di situasi ujian beda ya, situasinya ujian juga dosennya kan juga waktunya kan sempit. Nah, besok pas Ya. ini ceritalah itu. Kalau perlu presentasi di depannya lagi nggak masalah kalau Pak Aroni memang memungkinkan itu. Anda Oke, pakai apa supaya nggak, kalau mau tunjukkan laptopnya ya nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai, kalau saya lebih seneng kalau ada yang kayak gitu pakai Google Meet kayak gini, walaupun ada sendiri, saya sendiri hadap-hadapan, karena saya nggak mau bersebelahan saling lihat laptop gitu, kecuali di ruangnya ada LCD loh ya, ada Iya. proyektor. Saya biasanya gitu, walaupun hanya berdua tetap tahu buka laptopnya, saya bukakan link Google Meet-nya karena saya ingin lihat naskahnya itu di laptop saya sendiri gitu. Iya, iya. Daripada bersebelahan saling lihat-lihatan laptop kan nggak nyaman itu, saya Iya, nggak suka gitu. Kalau zaman dulu masih pakai kertas nggak apa-apa kan, saya di print kan, karena ngeprint kan saya lihat di kertas masing-masing kan, iya. atau ada papan jelasin. Nah, tergantung mana. Tapi yang penting intinya membantu efisiensi komunikasi gitu. Oke, baik Pak. Ya. Ya, Ya nanti siapkan ya. nanti saya Kalau coba. perlu memang misalnya Anda mau ke saya dulu bikin slide khusus itu, ya boleh. Ya, nanti saya coba komunikasikan dulu dengan Pak Roni untuk Ya. lanjutannya. Ya, ini kita dua arah Pak ya. Saya ikut Ya. komunikasikan ke Bapak, saya ikut komunikasikan dengan yang lain juga supaya aman gitu. Ya, juga setuju ya. karena pembimbingnya ada Pak Danang juga diajak bicara. Ya. Jangan Ya, saya selalu ke semuanya kok Pak. Saya komunikasikan ya, supaya. betul. Karena ya. untuk menjaga bahwa jadi akhirnya memang jangan sampai karena pembimbing dua maka saya minta tetap pembimbing yang satunya harus komunikasi juga itu. Ya. Ya oke, apa ada lagi yang mau disampaikan? Ya, itu aja Pak. Ya, oke. Saya pengen konfirmasi proses stokastik aja tadi sama Bapak. Ya, Oke, Pak. Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Gunardi. Ya, oke ya.